Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distian Endius Giantoro dengan NIM 4112211165. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait jawaban UAS pengantar kecerdasan buatan. Yang pertama, untuk soal nomor 1 terkait deep learning, terutama melalui neural network. Cara ini sangat efektif untuk mendeteksi kecurangan dalam transaksi finansial karena mampu mengenali pola kompleks dan non-linear dalam data yang sulit diidentifikasi dengan metode tradisional. Berikut cara kerja dari deep learning. Yang pertama yaitu ada pengumpulan dan persiapan data. Data transaksi yang sangat banyak dikumpulkan meliputi berbagai informasi seperti jumlah transaksi, waktu transaksi, lokasi, jenis transaksi, dan data pelanggan. Yang kedua yaitu data tersebut kemudian dibersihkan lalu diubah menjadi format yang sesuai dan dibagi menjadi data latih dan data uji. Yang kedua yaitu pembuatan model neural network. Arsitektur neural network yang sesuai dipilih seperti convolutional neural network atau CNN atau recurrent neural network atau RNN. Dua yaitu jumlah lapisan neuron pada setiap lapisan dan fungsi aktivasi ditentukan. Yang ketiga yaitu ada pelatihan model. Model dilatih dengan menggunakan data latih, di mana model belajar untuk mengidentifikasi pola yang membedakan antara transaksi yang sah dan yang mencurigakan. Kedua yaitu proses pelatihan melibatkan penyesuaian robot dan bias pada setiap neuron untuk meminimalkan kesalahan reduksi. Yang keempat ada evaluasi model. Model yang telah dilatih kemudian diuji dengan menggunakan data uji untuk mengukur akurasi, presisi, dan recall. Kedua yaitu metrik ini digunakan untuk menilai kemampuan model dalam mengidentifikasi transaksi yang benar-benar mencurigakan dan meminimalkan false positif. Yang kelima yaitu deteksi kecurangan. Model yang telah terlatih dapat digunakan untuk memprediksi apakah transaksi baru yang masuk bersifat sah atau mencurigakan. Jika model memprediksi transaksi sebagai mencurigakan, maka transaksi tersebut akan ditandai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh manusia. Nah, selanjutnya yaitu tantangan utama dan cara mengatasinya. Pertama yaitu ketidakseimbangan data atau imbalanced dataset. Dalam sini transaksi curang biasanya jauh lebih sedikit dibanding dengan transaksi normal. Nah, cara mengatasinya yaitu yang pertama menggunakan teknik oversampling seperti SMOT atau synthetic minority oversampling technique untuk meningkatkan jumlah sampel fraud-nya. Yang kedua yaitu menggunakan metrik evaluasi seperti F1 score, precision, dan recall untuk menangani ketidakseimbangan data. Yang kedua yaitu dimensi data yang tinggi. Di dalam sini biasanya data transaksi mencakup banyak atribut yang bisa menyebabkan kompleksitas tinggi. Nah, cara mengatasinya yang pertama yaitu menggunakan teknik feature selection untuk memilih fitur yang paling relevan. Yang kedua yaitu menerapkan dimensionality reduction seperti PCA atau Principal Component Analysis untuk mengurangi dimensi. Yang ketiga itu ada data noise dan outlier, yang mana di dalam sini data transaksi finansial seringkali mengandung kesalahan atau nilai ekstrim. Cara mengatasinya yang pertama yaitu melakukan pembersihan data dengan mendeteksi dan menangani outlier menggunakan model statistik atau isolation forest. Yang kedua yaitu menormalisasi data untuk memastikan skala antar fitur konsisten. Yang keempat itu ada evolusi pola fraud. Di dalam sini pelaku kecurangan seringkali mengubah pola untuk menghindari deteksi. Nah, cara mengatasinya yang pertama yaitu rutin melatih ulang model dengan data terbaru. Yang kedua yaitu menggunakan arsitektur adaptif seperti transfer learning
untuk mengintegrasikan pola baru dengan cepat. Yang kelima yaitu komputasi yang berat. Nah, dalam sini itu deep learning memerlukan sumber daya komputasi tinggi untuk memproses data besar. Cara mengatasinya yang pertama yaitu menggunakan cloud computing untuk memanfaatkan GPU atau TPU. Yang kedua yaitu mengimplementasikan model lebih ringan seperti distilasi model atau model distillation. Untuk soal nomor kedua yaitu berdasarkan informasi yang diberikan pada soal, masalah yang ingin diselesaikan adalah mengklasifikasi transaksi sebagai normal ataupun mencurigakan. Berdasarkan 4 fitur utama, yang pertama ada nilai transaksi. Nilai transaksi biasanya semakin besar nilai transaksinya, maka semakin mencurigakan, terutama jika transaksi dilakukan di luar negeri. Yang kedua yaitu lokasi transaksi internasional cenderung lebih beresiko. Yang ketiga yaitu frekuensi transaksi, banyak transaksi dalam waktu singkat dapat mengindikasikan aktivitas mencurigakan. Yang keempat itu waktu transaksi di luar jam kebiasaan pelanggan dapat menjadi tanda penipuan juga. Nah, untuk selanjutnya berikut struktur ANN-nya. Jadi untuk bagian utama itu ada input layer, ini ada 4. Yang pertama ada nilai transaksi, lokasi transaksi, frekuensi transaksi, dan waktu transaksi. Yang bagian 2 itu ada hidden layer, bisa juga 1 atau lebih hidden layer, itu dapat digunakan untuk mengekstrak fitur yang lebih kompleks dari data inputnya. Jumlah neuron dan fungsi aktivasi misalnya ReLU dapat disesuaikan berdasarkan kinerja model. Untuk bagian ketiga yaitu ada output layer, 1 neuron atau lebih dengan fungsi aktivasi sigmoid untuk menghasilkan probabilitas transaksi diklasifikasikan sebagai mencurigakan. Nilai keluaran mendekati 1 menunjukkan transaksi mencurigakan, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan transaksi normal. Selanjutnya ada analisis kesalahan prediksi. Itu ada yang pertama false positif, yang mana di dalam sini itu model memprediksi suatu transaksi sebagai penipuan atau positif, padahal sebenarnya transaksi tersebut normal negatif. Ini berarti bank akan memblokir transaksi yang sah yang dapat mengganggu layanan kepada nasabah. Untuk yang kedua yaitu false negatif. Model ini memprediksi suatu transaksi sebagai normal negatif, padahal sebenarnya transaksi tersebut adalah penipuan atau positif. Ini berarti penipuan tidak terdeteksi yang dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi bank. Untuk soal nomor 3 yaitu terkait terdapat sebuah klinik kesehatan yang dimana klinik tersebut menggunakan aplikasi untuk memprediksi risiko diabetes pada pasien. Pada klinik tersebut terdapat data historis yang menunjukkan bahwa risiko diabetes dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti apakah pasien sering mengonsumsi makanan manis, ya atau tidak, apakah pasien berolahraga secara rutin, ya atau tidak, apakah ada riwayat keluarga diabetes, ya atau tidak, usia pasien, kategori muda, dewasa, lanjut usia. Seorang pasien baru, Pak Siswa memiliki data berikut: mengonsumsi makanan manis iya, berolahraga rutin tidak, riwayat keluarga iya, usia dewasa. Pertanyaan: berdasarkan data yang ada, gunakan naive Bayes untuk menghitung risiko Pak Siso menderita diabetes. Atas perhitungan tersebut, apakah hasil prediksi yang dihasilkan cukup akurat? Nah, berikut jawabannya. Jadi ini saya membuat data historis yang ada 6 data. Untuk risiko diabetesnya yang positif ada 3 dan yang negatif ada 3 juga. Nah, berikut untuk data konsumsi makanan manis, berolahraga rutin, riwayat keluarga, usia. Nah, untuk tabel di sini itu merupakan sampel saja. Jadi untuk memberikan contoh terkait
kasus yang ada pada soal. Nah, berikutnya untuk penjelasan terkait prior probabilities. Nah, di sini ada rumus P risiko sama dengan positif sama dengan 3. 3 ini jumlah yang positif untuk risiko diabetesnya, dan 6 ini jumlah semua risiko diabetes ada positif dan juga negatif dengan total 6 sama dengan setengah. Nah, untuk yang kedua ini risiko yang negatif itu juga ada 3 dibagi 6 yaitu setengah. Yang B yaitu likelihood atau contoh untuk kelas positif. Jadi di sini ada rumus untuk makanan manis ya positif itu ada 3 dibagi 3 1. Yang mengonsumsi makanan manis dia ada 3 ya-nya, jadi total sama dengan 1. Untuk berolahraga rutin itu tidak atau positif. Nah, ini ada 2 masuk ke dalam sini dan dibagi 3. 3 ini untuk total yang positif. Selanjutnya riwayat keluarga. Riwayat keluarga itu ya positif dengan total ada 3 dan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Untuk usia dewasa positif itu 2 dibagi 3 jadi 2/3. Untuk likelihood contoh untuk kelas negatif. Nah, untuk kelas negatif ini sama makanan manis ya negatif itu ada 2 makanan manis ada 2 yang tidak bagi 3. Selanjutnya yaitu berolahraga rutin tidak itu negatif. Jadi yang berolahraga rutin tidak itu ada 1 dibagi 3. Untuk riwayat keluarga ya negatif itu 0. Yang punya riwayat keluarga itu ada 0 dibagi 3 sama dengan 0. Nah, untuk usia dewasa atau negatif itu 2/3 dengan totalnya. Yang D itu terkait perhitungan posterior untuk Pak Siso. Fitur makanan manis sama dengan ya, olahraga sama dengan tidak, riwayat keluarga sama dengan ya, usia sama dengan dewasa. 1 untuk risiko positif. Berikut rumusnya P risiko sama dengan positif atau fitur sama dengan P makanan manis sama dengan ya positif, terus dikali P berolahraga sama dengan tidak positif, dikali P riwayat keluarga sama dengan ya positif, dikali P usia sama dengan dewasa positif, dikali P risiko sama dengan positif. Hasilnya 1 dikali 2/3 dikali 1 dikali 2/3 dikali 0,5 sama dengan 0,222. Yang kedua yaitu untuk risiko negatif. P risiko negatif atau fitur sama dengan P makanan manis sama dengan ya negatif dikali P berolahraga sama dengan tidak negatif dikali P riwayat keluarga sama dengan ya negatif dikali P usia sama dengan dewasa atau negatif dikali P resiko sama dengan negatif sama dengan 2/3 dikali 1/3 dikali 0 dikali 2/3 dikali setengah sama dengan 0. Kesimpulan, karena P risiko sama dengan positif atau fitur lebih besar dari P risiko negatif fitur, maka model Naib Bayes memprediksi bahwa Pak Siso memiliki risiko positif untuk menderita diabetes. Tetapi hasil prediksi menggunakan Naib Bayes pada Pak Siso ini tidak cukup akurat karena yang pertama datasetnya yang terbatas, yang kedua asumsi independensi antar fitur yang mungkin tidak berlaku di dunia nyata, dan yang ketiga itu kurangnya evaluasi model. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat perlu ada peningkatan terkait kualitas data dan evaluasi model yang lebih komprehensif. Nah, untuk soal nomor 4 itu P
Berikut soalnya, sebuah perusahaan waralaba ingin mengklasifikasikan produk baru ke dalam kategori yang tepat, misalnya elektronik, pakaian, makanan berdasarkan deskripsi produk dan atribut lainnya. Pertanyaan, algoritma pembelajaran mesin apa yang cocok untuk tugas klasifikasi ini? Jelaskan dan berikan perbedaan dengan algoritma lainnya. Berikut jawaban untuk soal nomor 4, yaitu menurut saya algoritma yang paling cocok untuk klasifikasi ini adalah algoritma super vektor mesin SVM. Alasannya yang pertama itu untuk kemampuannya bekerja dengan data beragam. SVM dapat bekerja dengan baik untuk data berdimensi tinggi atau high dimensional data, seperti deskripsi teks, produk, atau atribut lain yang diubah menjadi vektor. Yang kedua yaitu margin maksimal. SVM atau super vektor mesin ini mencari hyperplane terbaik yang memaksimalkan margin antara kategori yang berbeda, menghasilkan hasil klasifikasi yang akurat terutama pada dataset yang memiliki batasan yang jelas antara kategori. Yang C itu generalization yang baik. SVM cenderung bekerja baik pada dataset yang kecil hingga menengah dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik, sehingga cocok untuk tugas klasifikasi produk. Yang D itu kernel trick. Dengan menggunakan kernel atau linear RPF polynomial, SVM dapat menangani hubungan non-linear dalam data yang sering ditemukan dalam deskripsi produk. Perbandingan SVM dengan algoritma lain itu untuk kriteria akurasi, SVM lebih tinggi pada dataset dengan margin yang jelas, sedangkan yang lain seperti random forest itu baik untuk dataset yang kompleks, sedangkan KNN atau Canary Naive itu bergantung pada jumlah data dan parameter G. Terkait kriteria dalam skalabilitas itu SVM kurang baik untuk dataset besar, sedangkan untuk random forest itu lebih baik pada dataset besar. KNN itu tidak efisien pada dataset besar. Untuk dimensi datanya, SVM baik untuk data berdimensi tinggi. Kalau random forest itu baik dengan dimensi sedang. Untuk KNN itu rentan terhadap dimensi tinggi. Untuk kecepatan inferensinya, SVM itu lebih cepat setelah dilatih. Terus untuk random forest itu cepat, sedangkan KNN itu lambat pada dataset besar. Selanjutnya kriteria robustness, tidak terlalu sensitif terhadap noise, relatif robust terhadap noise, sangat sensitif terhadap noise. Berikut penjelasan terkait jawaban saya untuk UAS pengantar kecerdasan buatan. Bila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.